Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materinya. Kali ini kita akan membahas tentang video. Apa sih video itu? Oke. Video adalah rangkaian foto atau gambar-gambar diam yang diganti-ganti dengan cepat setiap sepersekian detik. Itu dulu ya. Nah, di masing-masing gambar ini merupakan rekaman dari tahapan-tahapan dari suatu gerakan. Semakin cepat, semakin halus gerakannya, walaupun sebenarnya terdapat jeda antar frame, namun manusia tidak bisa menangkap jeda tersebut. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sih, video ini sebenarnya yang sering kita lihat ya. Mungkin Anda sering lihat di televisi, di bioskop, atau di gadget Anda. Gitu artinya berasal dari mana sih sebenarnya video tersebut? Nah, video tersebut sebenarnya berasal dari foto, intinya begitu. Foto yang disusun sedemikian rupa dengan pose yang berbeda-beda begitu ya. Tapi saling menyambung gitu antar posenya. Pada saat diberi satuan waktu ya, artinya diputar berapa sepersekian waktunya. Nah, itu kewajiban muncul. Artinya dari gambar-gambar, kumpulan gambar-gambar tadi, pose gambar tadi yang berbeda-beda, suatu kewajiban muncul, gambar-gambar tersebut seperti hidup begitu. Itu sebenarnya ya. Ya, jadi gambar-gambar ini adalah merupakan ya rekaman atau tahapan dari suatu gerakan. Itu posenya artinya nggak begitu beda jauh ya. Masing-masing berbeda tapi nggak beda jauh. Makanya pada saat digabung mirip seperti bahwasanya pada saat kita sama saja kita melihat dengan mata kita sendiri, gambar ini bergerak gitu, orang lari atau apa gitu. Padahal kan dia dihasilkan dari sebuah foto gitu. Jadi semakin cepat, semakin halus juga gerakannya. Jadi semakin banyak fotonya, semakin banyak istilahnya frame-nya ya. Foto ini adalah frame-nya, semakin banyak frame-nya, ya semakin halus juga gerakannya, gitu ya. Walaupun sebenarnya terdapat jeda antar frame, namun manusia tidak bisa menangkap jeda tersebut. Ya, karena saking cepatnya, artinya si mata manusia nggak bisa ngelihat tuh. Artinya jeda dari perpindahan dari frame ke frame itu nggak kelihatan. Oke, jadi itu ya, video itu sebenarnya seperti itu. Mungkin kita juga sama tahu ya. Nah, lanjutan dari ini selanjutnya kita bahas frame rate. Apa sih frame rate? Frame rate di sini adalah foto atau satuan gambar diam disebut frame. Ya, jadi sebelum ke frame rate kita bahas dulu atau frame. Jadi pengertian frame di sini adalah foto atau satuan gambar diam disebutnya frame. Jadi foto ya, atau gambar-gambar diam atau satu gambar diam, kita punya gambar atau punya foto, yaitu sebutnya frame istilahnya. Maka FPS atau frame per second di sini adalah banyaknya frame yang diputar setiap detiknya. Nah, untuk memunculkan video misalkan tadi ya, bagaimana caranya? Frame tersebut atau foto-foto tersebut itu harus diputar, dikumpulkan, ya, lalu diputar selama 1 detik. Nah, itu sebutnya adalah frame rate. Frame rate atau frame per second. FPS ya, frame rate yang diputar selama 1 second, frame tadi diputar selama 1 detik. Itu seperti apa nanti tampilan gerakannya? Nah, banyaknya frame yang diputar dalam detik disebut adalah frame rate. Gitu ya, satuannya FPS nantinya. Contoh dari sini kita kelihatan, sudah bisa melihat ada berapa nih? Ada 12 ya, 12 foto atau gambar diam gitu, gambar mati, objek mati yang diambil gitu ya, di foto, tapi saking cepat gitu. Artinya pose-pose dari masing-masing gambarnya berbeda. Nah, kita coba pada saat kita play gitu ya, atau kita putar dalam 1 detik, itu gimana? Ini hasilnya gitu. Jadi suatu keajaiban muncul seperti hidup, padahal ini nggak hidup, seperti ini gitu. Ya, oke, tapi syaratnya gitu, syaratnya masing-masing gambar ini
punya alur gitu. Nah ini alur ya, punya alur yang sebanyaknya dia mempunyai akan menjadi sebuah gerakan gitu yang saling berirama gitu ya. Nah contohnya mungkin kalau Anda lihat flip page gitu ya, page flip gitu ya, ada ya mungkin sering Anda lihat ya di mana gitu ya, di media sosial di mana tumpukan gambar ya, gambar yang kita buat, tulis dengan tangan, kemudian dibikin masing-masing posenya itu satu lembar itu masing-masingnya berbeda, tapi ini mempunyai urutan tertentu, dibikin secara manual sampai menghasilkan berapa gambar, 100 gambar misalkan, artinya 100 kertas. Nah kemudian kita play dengan menggunakan tangan, kita gitu kan gitu ya. Nah itu kelihatan ya pada saat dengan jari dimainkan gitu, dibuka, maka akan menghasilkan sebuah gerakan dari gambar tersebut gitu ya. Sama saja seperti itu penggambarannya. Nah gambar di atas dengan 12 gambar kuda dengan pose yang berbeda ini, kalau gambar-gambar tersebut ditampilkan selama 1 detik dan diulang terus-menerus, maka kuda tersebut tampak bergerak menjadi sebuah video gitu ya. Jadi ini cikal bakal video seperti ini penggambarannya. Karena ada 12 gambar setiap detiknya, maka disebut frame rate-nya adalah 12 fps atau 12 frame per second. Artinya 12 gambar diputar dalam setiap detik. Gitu. Ya, jadi fps ini, jumlah fps ini tergantung dari banyaknya jumlah frame yang kita punya, yang akan kita coba mainkan. Gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan penggambaran dari frame rate ini, dari ilustrasi ini bisa jelas. Masih di frame rate, nah semakin tinggi frame rate-nya, gerakannya tadi semakin halus gitu. Jadi maksudnya gimana nih? Nah dari penggambaran ini bisa kelihatan ya. Jadi di sini sebuah gambar memiliki fps yang berbeda-beda gitu, yaitu 15 frame fps, 30 fps, 60 dan 120 fps. Kira-kira mana yang paling baik? Tentu ya sudah pasti betul ya Anda jawabnya, yaitu yang 120 fps itu yang paling baik. Paling baik ini paling mending ya ketimbang dari yang lainnya. Dia gerakannya semakin halus gitu. Tapi yang parah adalah 15 ya, karena frame yang dia miliki cuma 15, maka pergerakannya ini akan terlihat ya, dalam 1 detik ini akan terlihat jedanya gitu. Nah 120 gimana? Nah karena saking banyaknya, berapa kali lipatnya ini kan, semakin banyak frame-nya yang diputar dalam 1 detik, tek gitu, detik ini itu adalah 120, maka gerakannya akan semakin halus. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah otak manusia juga tidak bisa melihat gambar diam secara individual di atas 12 fps. Nah itu artinya di atas 12 fps otak kita sudah mendefinisikan sebagai gambar bergerak atau video gitu. Jadi minimal dia adalah 12 fps. TV mempunyai standar sendiri untuk frame rate-nya, yaitu 25 fps. Nah, TV ya, jadi TV punya standarnya adalah 25 fps, dan untuk bioskop atau film, standar film sinema itu adalah 24 fps. Jadi TV lebih bagus ya ketimbang dari kualitas dari gambar di bioskop. Kemudian sejarah penyimpanan data video ya, dari ini sudah macam-macam ya, kita ada macam-macam ya, sampai di kepingan yang awalnya ini adalah menggunakan medianya pita gitu ya, kemudian sudah berubah menjadi digital di sini ya. Media simpanan adalah dalam bentuk CD atau DVD. Nah ini Betamax ya. Ini pengembangan Sony ini cuma dulu ya, sebelum kita berada di zaman digital. Ini semua analog. Nah ini media simpannya juga yang digunakan adalah analog ya, yaitu menggunakan media simpannya adalah menggunakan media pita. Itu ada Betamax. Untuk video ini ada Betamax, ada Video Home System, Digital Age, DTX, kemudian Mini DV gitu ya. Mungkin Anda belum tahu ya, kalau saya sudah ini saya belum nih, belum pernah merasakan menggunakan, tapi kalau ini sering dulu ya, dulu sering menggunakan camcorder dengan media simpannya adalah Mini DV.
mini DV ini ya disimpannya. Tapi ini ya yang dibilang tadi, ini masih analog, belum digital. Nah, bagaimana caranya? Misalkan dulu kan wedding nih, misalkan ada apa nih, acara pernikahan gitu ya, orang bawa kamera panggul gitu besar ya, kamera video atau camcorder, video shooting lah istilah gitu, kamera simpannya di sini. Nah, bagaimana kok bisa hasilnya bisa ditampilkan di televisi atau bisa di play untuk dilihat ya hasilnya di layar TV begitu ya, dalam bentuk rekaman ya. Caranya gimana? Padahal di analog. Nah iya, nanti ada dari sini itu masih berapa step lagi ya. Ada banyak kegiatan yang akan dilakukan di situ ya. Pertama dari sini pastikan direkam dengan menggunakan pita mini DV. Kemudian setelah disimpan di sini, proses selanjutnya adalah kita harus melakukan capturing. Ya, capturing ini proses mendigitalisasi dari proses analog menjadi proses digital. Ya, itu adalah istilahnya adalah capturing. Jadi merubah video yang ada di pita ini ke dalam, mentransfer hasilnya ke dalam video yang disimpan ke dalam hard disk komputer begitu. Gitu ya, itu kegiatan disebutnya capturing. Nah, setelah berada di hard disk komputer, langkah selanjutnya yaitu tinggal melakukan proses editing, ya, editing video. Yang sudah sering, mungkin beberapa Anda sudah bisa ya atau familiar untuk mengedit foto. Ya, kita melakukan edit foto misalkan memotong, gitu ya, memperbaiki gambar, membuang gambar yang salah, menggabungkan dan sebagainya, itu dilakukan di video editing gitu. Softwarenya ya banyak ya yang bisa digunakan, ada yang free, ya open source, ada yang berbayar dan sebagainya. Mana yang mungkin Anda mau gunakan? Contohnya misalkan Adobe Premiere, kemudian foto studio apa namanya, banyak ya, Corel Video Studio, banyak lah intinya untuk Anda cari ya. Anda juga tahu informasi mengenai macam-macam video editor yang bisa Anda gunakan. Oke, itu ya. Jadi ini media simpan yang digunakan untuk menyimpan data video, rekam video yang kita ambil dengan menggunakan camcorder. Nah, selanjutnya setelah era pita, nah selanjutnya kan era cakram gitu atau keping CD. Nah, dari mulai cakram laser gitu, CDR, VCD dan DVD ya, ini terakhir saya buat ini sampai di cakram Blu-ray gitu. Ya, ini yang membedakannya sama medianya, tapi secara kapasitas yang membedakan. Ya, dari laser ya besar ukurannya, tapi kapasitasnya kecil. Ya, masih sangatnya 600, bisa sampai 600 mega ya di sini untuk yang cakram laser, ukuran 30 cm, lalu berkembang lagi menjadi CDR juga sama 700 ya, 700 megabyte media simpannya. Media simpannya bebas, dia bisa untuk menyimpan video, untuk menyimpan apalagi, menyimpan data gitu ya, foto, bebas, itu bisa semua. Kalau sekarang sudah jarang ya menggunakan ini karena ya kegiatan disrupsi ya, semua sudah beralih ya. Ini ya, salah satunya CD ini sudah sedikitnya tergerus. Semua orang sudah menggunakan media simpannya apakah flash disk gitu ya, menggunakan metode chip atau SSD, solid state drive. Artinya lebih ringan, lebih efisien, lebih kecil, tapi kecil, daya tampungnya yang luar biasa gitu, sudah bisa mencapai terabyte gitu ya, berapa terabyte. Kalau ini kan cuma baru sampai CD ya 600 atau 700 megabyte. Nah, ini paling tinggi kan cakram Blu-ray, dia mencapai sampai 25 gigabyte. Nah, itu ya. Ini kala yang sekarang sudah menggunakan teknologi SSD ya. Misalkan flash disk ya, flash disk SSD ya sudah bisa mencapai menampung data sampai terabyte begitu. Oke, itu dari media simpan ya. Oke, kita lanjut. Nah, masih di video ini mencakup beberapa aplikasi apa saja di video ini ya. Untuk aplikasi entertainment, aplikasi TV, DVD recording, bisa juga YouTube ya untuk entertainment,
interpersonal, video telepon, video conferencing, atau kayak kita ya rapat online. Nah, yang atau yang kita lakukan secara online sekarang gitu, kuliah online dan sebagainya. Lalu juga interaktif, Indo Media Center dan sebagainya. Nah, ini beberapa aplikasi untuk video. Lalu ke digital video. Nah, digital video adalah jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dengan hal representasi videonya. Nah, biasanya digital video direkam menggunakan tape tadi ya. Tape itu disimpan dalam pita, kemudian didistribusikan melalui optical disc, misalnya VCD dan DVD. Nah, tadi ya, dari pita, kemudian hasilnya kita rubah menjadi bentuk digital dan disimpan di dalam VCD atau DVD. Nah, salah satu syarat yang dapat digunakan untuk menghasilkan video digital adalah camcorder yang digunakan untuk merekam gambar video audio. Camcorder pun juga sudah sekarang dulu ya, bukan cuma media simpannya kaset, tapi juga media simpannya bisa langsung ke dalam bentuk CD, begitu. Ada juga ya. Ini semakin sini semakin sudah beralih menjadi digital. Oke, jadi yang membedakan antara video analog dan digital ya, nanti kita lihat ya secara random, sebenarnya ada di pembahasan di sana nanti. Lalu, nah ini masih di sini, sehingga sebuah camcorder akan terdiri dari kamera dan drum recorder, gitu. Kamera yang mempunyai fungsi yaitu recorder. Macam-macam camcorder ada mini DV, DVD content ID. Kalau masih yang analog, full analog, dia simpannya masih menggunakan tape atau pita. Misalkan ini contohnya mini DV ya, yang ini ya, atau ini. Nah, ini mini DV-nya, dia simpannya di sini, dimasukin. Nanti tinggal lakukan proses capturing tadi untuk diolah datanya menjadi bentuk digital dan di hasilnya disimpan di dalam CD, yaitu dalam bentuk CD atau langsung bisa dalam bentuk video, DVD atau VCD ya dulu. Juga ada juga nih yang ini yang media rekamnya langsung dalam bentuk CD gitu, Sony DV Cam. Oh, ini masih DV ya, sorry, ini DV. Nah, ini camcorder. Ini media simpanan juga ada yang sudah menggunakan kalau Anda tahu ya, media CD kecil mini DV ya, tapi mini CD ya. Sebentar, tadi mana ya, ini kecil ya. Nah, ini ukuran kecil ada untuk media simpanannya. Oke, dan yang terakhir di sini ya ada IMAX ya, ini untuk kebutuhan sinema ya, pembuatan film menggunakan kamera yang canggih pastinya. Jadi yang sekarang kalau kita lihat juga camcorder nggak beda jauh dengan kamera fotografi ya. Tiga komponen, ada lensa, ada untuk zoomnya, mengatur cahaya, ada shutternya, kemudian imager, recorder gitu. Oke. Teknik video kamera ada interlace, adalah metode untuk menampilkan image gambar dalam raster scan display device seperti CRT, televisi analog yang ditampilkan bergantian secara garis ganjil genap secara tepat untuk setiap frame-nya. Jadi kalau ini sebenarnya output ya, masih di teknologi display yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ada interlace dan ada yang namanya progresif ya, beberapa mungkin sudah kita bahas atau kita ulang lagi di sini. Nah, kalau di interlace berarti dia gunakan sistem televisi analog. Jadi ini masih di teknologi display yang digunakan di televisi nantinya khususnya. Nah, interlace ini masih digunakan oleh televisi analog ya, dimana untuk beberapa tipe modenya, kalau dengan PAL ini ya 50 field per second, 625 lines, even field droppers, lalu secam dan NC ini nilainya. Nah, ini contohnya ya, untuk yang ganjil genapnya sudah kelihatan. Jadi kalau misalkan yang ganjil ya akan ditampilkan per ganjilnya atau yang genapnya. Itu untuk yang interlace. Untuk yang progresif, kalau ini adalah bentuk untuk menampilkan, menyimpan dan memancarkan gambar di mana setiap baris untuk setiap frame digambar secara berurutan. Kalau tadi dipisah, kalau interlace dipisah secara urut ganjil genapnya, kalau ini berurut ya, sequence. Satu dulu selesai, lalu 2, 3, 4 begitu. Mungkin kalau misalkan Anda lihat ya, ini tampilan seperti ini. Kalau misalkan Anda capture dengan menggunakan handphone Anda, siaran televisi dulu ya, yang CRT yang tabung, itu kelihatan tuh bentuk dia apakah menggunakan interlace atau progresif. Tampilannya seperti ini mungkin ya, akan kelihatan tet gitu ya. Tapi ini cepat ya, saking cepatnya ya mata kita nggak bisa
Nah, tapi dengan menggunakan kamera itu sedikit terekam gitu ya. Oke. Interaktif, keuntungan menggunakan video digital. Nah, video digital di sini disimpan dalam media penyimpan random, contohnya magnetic disk tadi ya. Nah, sedangkan video analog menggunakan penyimpanannya sekuensial, contohnya magnetic disk kaset. Nah, kalau kita lihat bicara tentang penyimpanan di video digital itu, video-video ini random. Jadi kalau misalnya kita simpan di CD ya, titiknya itu bukan dari tengah lagi, bukan di, kalau di harddisk kan ada master boot record ya di tengah, murut lalu ke luar gitu ya. Tapi akan random, acak di mana aja gitu. Itu yang digital. Tapi untuk yang analog, tempat penyimpanannya dia secara sekuensial atau secara berurut gitu. Dari atas dulu, baru ya mungkin kalau Anda lihat di pita ya, pita kaset gitu kan. Musik yang kita dengar di pita kaset ya, dia kan berurut gitu. Untuk mau ulang lagi tinggal playback lagi, lalu ulang lagi ya. Demikian juga untuk di fotografi sama ya, kalau media simpannya menggunakan apa, kamera film itu ya, media simpannya di film ya sama berurut juga. Video digital dapat memberikan respon waktu yang cepat dalam mengakses bagian manapun dari video, kemudian mudah dapat langsung proses edit. Secara kualitas, sinyal analog dari video analog akan mengalami penurunan kualitas secara perlahan karena adanya pengaruh kondisi. Nah, sedangkan video digital kualitasnya dapat diturunkan menggunakan teknik kompresi. Jadi kalau secara kualitas untuk yang analog dengan sendiri sih, kalau dikatakan di sini akan dengan sendiri akan menurun gitu, terkandung dari kondisinya. Kondisi ini berarti ini kondisi fisiknya juga ya, akan sering dipakai, lama-lama akan menurun. Tapi kalau dengan digital, secara kualitas ini kita bisa set, kita bisa atur. Apakah kualitasnya masih tetap bagus atau mau dibikin turun kualitasnya, kita yang bisa menentukan. Nah, untuk misalkan kita mau buat kualitasnya menurun, berarti nanti ada teknik yang namanya teknik kompresi, yaitu kita akan menurunkan secara kualitas, secara ukuran. Misalkan semakin ukuran yang diturunkan ya secara kualitas juga pasti akan turun begitu. Semakin tidak ingin di kualitasnya bagus ya, konsekuensinya berarti kualitasnya harus tetap tidak boleh diturunkan gitu, masih harus terjaga tidak boleh ada proses kompresi itu ya. Jadi balik lagi semuanya ke kita. Transmisi dan distribusi mudah karena dengan proses kompresi maka video digital dapat disimpan dalam CD dan barang web dan ditransmisikan melalui jaringan. Untuk transmisi dan distribusi tergantung kebutuhannya, apakah mau ditampilkan dalam CD saja ataukah di dalam web gitu, ataukah melalui dikirim melalui jaringan. Lalu kita masuk ke teknologi televisian, ada NTSC gitu ya, ada PAL, ada SECAM, HDTV dan sebagainya. Mungkin kalau Anda lihat perbedaan dari teknologi televisian ini, kalau Anda lihat film-film Eropa begitu ya, misalkan khusus bola. Nah, bola-bola di Eropa dulu kalau kita lihat ya gambarnya sedikit stretch gitu. Karena secara teknologi televisi yang dipakai berbeda. Kalau kita di Indonesia kita menggunakan formatnya yaitu yang menggunakan PAL ya gitu. Makanya pada saat kita lihat siaran bola di mana di Eropa, misalkan dia menggunakan teknologi NTSC gitu atau SECAM ya, tampilannya nggak beda gitu, beda dengan televisi yang kita punya gitu, makanya tampilannya berbeda. Oke. Digitalization. Dalam aplikasi multimedia sinyal video harus dirubah ke dalam bentuk digital dulu agar dapat disimpan dalam memori komputer dan dapat dilakukan pengeditan. Itu ya, tadi yuk disimpan dulu lalu masuk ke step selanjutnya yaitu proses edit. Lalu ada sampling rate, mencari nilai resolusi horizontal, vertical rate dan sampling quantization, melakukan perubahan sampling sinyal analog digital. Digitalisasi warna video, makin banyak warna yang dilakukan maka semakin baik resolusi, warna dan ukuran kapasitasnya juga semakin besar. Ini adalah proses di mana terjadinya pada saat kita melakukan digitalisasi sebenarnya ini yang dilakukan, ada kegiatan sampling rate, kuantitasasi dan digitalisasi warna video.
gitu ya. Termasuk juga di dalamnya ada proses konversi juga, prosesnya seperti ini. Istilah-istilah ini akan nanti kita gunakan. Baik lagi ke monitor ya, berdasarkan adapternya sekarang. Ya ada CGE, EGA, VGA, SVGA, SGA. Nah ini paling tinggi adalah XGA, di mana dia memiliki resolusinya bisa sampai di 124x76. Oke, kalau ini ya CGA ya dulu ya, dimana dia masih sudah color ya, di sini sudah menampung 4K, cuma 4 color tapi oke, dan lain sebagainya sampai yang terakhir. Kemudian selanjutnya beberapa format video, ada MPEG 1 VCD, MPEG 2 untuk DVD, MPEG 4 share. Ini banyak ya video, mungkin Anda sudah masing-masing tahu, Anda tinggal nanti baca sendiri. Ini banyak ya, dari MOV, ini bawaan dari untuk player QuickTime, bawaan dari Apple, MPEG, MPEG 2, MPEG 4, DivX, video WMV, AVI, CD, ya, VOB untuk DVD. Ya mungkin sudah jarang ya kita nemuin DVD ya. Kalau DVD ini aslinya adalah VOB, VCD ya, sebelum DVD ada VCD ya. Ini ya mungkin kalau kita lihat di beberapa rumah ini player default ya. Setiap rumah pasti selain punya TV pasti dia punya masing-masing punya player, video player. Awalnya ada VCD, lalu VCD hilang gitu, digantikan dengan DVD gitu atau VOB, dan selanjutnya sekarang DVD ini, lalu ada Blu-ray. Tapi masa Blu-ray singkat sebenarnya. Yang lama itu VCD ya, VCD lama, lalu juga berubah mengganti menjadi DVD juga lama, terakhir di Blu-ray. Blu-ray ini nggak begitu lama karena semua digantikan dalam bentuk digital ya, dalam bentuk bukan cakram lagi, formatnya sudah digital. Apalagi sekarang sudah menggunakan streaming dan sebagainya, yaitu semakin tergerus dan semakin hilang, sudah tidak akan banyak yang menggunakan lagi gitu ya. Ini sudah, Anda bisa baca sendiri. Oke, bisa baca sendiri. Oke, FLV berarti ini FLV juga, ini flash ya, default flash video, DVD, CR, R5, cam. Nah ini masing-masing sudah tahu ya perbedaan dari masing-masing ini. Buat yang sering download film ya, mudah-mudahan film download yang itu bukan yang ilegal, jadi harus yang legal. Jadi sudah tahu. Dulu tuh mungkin karena platform yang menyediakan legal video berbayar begitu, film berbayar, jadi sudah enak, kita nggak perlu lagi mengunduh. Tapi dulu sebelum banyak, masing-masing orang sering banget nih kegiatan untuk mendownload ya atau mengunduh film-film gitu, video-video. Nah ini video-video ini akan dibedakan dengan tipenya gitu atau formatnya. Ya contohnya ini R5 gitu, atau sebelumnya tadi ada ya, R5 yang mungkin sama ya starting DVD, tapi untuk kualitas suara biasanya agak jelek. Kadang gitu ya, ada juga download orang yang membuatnya ini membuat ekstensinya R5 ya gini kondisinya seadanya kayak gitu. Tapi kualitas dia bagus, setara dengan DVD, tapi dari kualitasnya suaranya jelek ya, cempreng. Karena meskipun ada beberapa yang kuat suaranya sudah bagus, namun tetap saja masih ada sedikit noise sehingga mengurangi kenyamanan dalam nonton film. Ya biasanya ini masuk ke dalam video-video bajakan ya. Jadi itu yang harus dihindari. Sekarang sudah banyak konten berbayar, bisa berlangganan saja ya untuk bisa nonton. Tapi ini hanya untuk pengetahuan, jadi Anda harus tahu ya beberapa format video. Ada cam sama. Untuk yang cam ini merupakan hasil dari rekaman kamera digital langsung dari bioskop, sehingga terkadang menonton dalam rekam. Jadi tahu ya, sering mungkin Anda sudah lihat, Anda pernah menemukan video, pada saat Anda lihat video tersebut, di tengah video tersebut loh ada orang yang lewat gitu. Nah berarti gimana nih kelihatannya? Untuk cam ini berarti dia merekam video, misalkan di bioskop ya, merekam video yang ada di bioskop dengan menggunakan kamera gitu. Lalu TS-ing, ini kualitas sama-sama dengan jenis cam, namun kualitas gambar dan suara TS sedikit lebih baik dari cam, karena TS merupakan cam yang telah di label ulang. Oke. Blu-ray
eh resolusi lebih besar ya, 20x20 atau 1x720, tergantung jenis filenya. Kalau ini berarti HD ya, high definition 720, dan kalau ini kita lihat 20, berarti ini sudah full HD gitu. Jadi tergantung dari jenis filenya, mau 720 atau, tapi dia termasuk dalam jenis Blu-ray atau high definition. Konsekuensinya file jadi besar dan memuatannya juga berat, sehingga diperlukan spesifikasi komputer yang tinggi juga. Kalau tidak nanti jadi patah-patah. Jadi kualitas ini jauh lebih baik dari DVD pasti ya. Jadi lanjut dari DVD ya, selanjutnya adalah Blu-ray atau HD. Konsekuensinya apa? Semakin bagus ya, kapasitasnya juga semakin besar. Untuk download juga semakin lama gitu ya. Jadi ada konsekuensi harus kita bayar. Kalau pengen cepat ya tapi kualitasnya jelek. Kalau pengen bagus kualitasnya ya downloadnya semakin banyak dan kapasitasnya besar gitu ya. Lalu ada Matroska video ini MKV. Nah ini lebih light, lebih enteng karena dia semacam format penampung atau kontainer ya. Jadi package ya, di apa ya, dimasukkan dalam di compact gitu ya, dalam kontainer multimedia. Ini jadi kelebihannya dari Matroska video gitu. Jadi multimedia Matroska ini, multi kontainer ini bukan merupakan teknik kompresi format video. Jadi bukan kodek, tapi bisa dikenakan merupakan tempat untuk menampung berbagai file atau data. Ya namanya layaknya kontainer ya. Ya, dia digunakan untuk hanya menampung. Tapi dia mensupport juga untuk kualitas video atau ya video yang Blu-ray gitu atau HD. Ini sedikit lagi manfaat beberapa video di sini dapat digunakan secara efektif dalam aplikasi multimedia. Artinya dia menampilkan prosedur fisik, instalasi komputer, motor atau mesin dan sebagainya. Kemudian ya jadi itu ya, menampilkan prosedur fisik untuk menarik perhatian. Contoh iklan produk atau jasa ya. Ini sudah sangat sering kita lihat. Lalu untuk mempresentasikan langkah-langkah. Nah, dalam ini misalkan untuk mendemonstrasikan menggunakan suatu produk, ya, mungkin lebih bagusnya dengan menggunakan video akan lebih jelas. Pasti ya, menganalisis gerak, pola atau lalu lintas untuk perencanaan transfer. Ini contoh kecil ya dari ribuan contoh penerapan video yang sudah sering kita lihat itu di mana aja. Ya, ini kita bisa mendefinisikan sendiri sebenarnya ya. Dari contoh-contoh yang sudah kita lihat sendiri. Untuk keuntungan dan kelemahannya, di sini gunakan video hanya jika semua media lain, teks, gambar tidak cukup menjelaskan. Jadi sudah tidak terkualifikasi lagi nih. Kalau misalkan kita sudah nggak relevan lagi nih, kita sudah menyajikan media ini dengan menggunakan teks dan gambar. Ini di situ video harus hadir. Video menambah dampak visual untuk aplikasi multimedia jelas. Jadi semakin yang kita tahu ya, di video kan menggabungkan semua, di situ sudah ada gambar, ada suara juga, ya pasti akan lebih sempurna. Keuntungannya menarik pengguna, meningkatkan perhatian, dapat bergabung dengan media lain. Kekurangannya perlu biaya tinggi, membutuhkan memori yang besar, dan membutuhkan peralatan khusus. Itu ya. Oke. Itu saja materi yang saya berikan kali ini tentang video. Maaf bila ada yang salah dari saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.